Kemarin Iya, ya. Baik. ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, topik kita pada sore ini adalah soal sufisme kota atau urban sufism, apa dan bagaimana. Nah, teman-teman sekalian, ini akan diulas bersama Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau adalah seorang guru besar di UIN Jakarta dan rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia. Berakhir pada 2024 yang lalu, dan sekarang beliau membuka satu kelas pemikiran sebetulnya bersama teman-teman Cak Nurian, itu namanya Urban Sufism. Jadi itu bisa dinikmati setiap 2 minggu satu kali. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa tema tentang Urban Sufism ini ketika akan dibahas oleh Mas Komar, ini akan menjadi sangat bagus sekali, dan kita akan mendapatkan wawasan yang sangat luas. Secara sederhana saja, Mas Komar, saya ingin memberi pengantar sedikit saja. Ya, Urban Sufism itu panjang juga adalah boleh, silakan. iya, iya. Urban Sufism itu kan sebetulnya bolehlah kita bilang secara sederhana sebagai semacam praktik tasawuf atau sufisme di perkotaan. Jadi ini adalah fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Medan dan sebagainya. Ini fenomena ini justru muncul di mana-mana. Nah, dalam konteks dakwah sebetulnya ini bisa dilihat sebagai satu perkembangan positif menurut saya. Jadi ini fenomena yang menyibak bahwa model orang-orang kota itu adalah orang yang haus akan spiritualitas, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dengan cara yang sederhana, tidak dalam konteks tasawuf yang tradisional, misalnya memiliki mursyid misalnya begitu, kemudian ada rapalan-rapalan yang secara rutin dilakukan, zikir-zikir yang secara rutin dilakukan. Tetapi sufisme kota ini adalah ya orang cenderung mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara kebaikan, dengan cara mendalami sisi-sisi spiritual, lalu kemudian berbuat baik kepada sesama. Kira-kira itu secara sederhana. Nah, kita akan ulas lebih jauh lagi tentang apa itu urban sufism bersama Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Saya biasa manggilnya dengan Mas Komar. Silakan, Mas Komar. Waktunya saya berikan. Makasih, aku cari posisi yang enak Ya, ini. Mas Komar, Oke. ya. Ya, Ini bagus. makasih. Ya, ini Ya. bagus, Pak. Ya, yang pertama tentu ya, saya terima kasih. Selamat berjumpa Mas Komar, dengan teman-teman. mohon maaf, mungkin handphonenya dimajukan sedikit, jadi posisinya full wajah. Oke, gimana, cukup? Oke, cukup. Oke, ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya. Tema itu perlu dimulai dengan apakah sufism dan mengapa dikaitkan dengan urban. Itu. Ya. Pertama, sufism kita tahu bahwa itu satu pendekatan Islam yang sangat menekankan olah rasa hati, tasawuf ya. Ini bisa dibedakan misalnya dari fikih yang menekankan kajian hukum, kaidah-kaidah bagaimana kita melaksanakan agama, ya, eksoterik. Kalau teologi itu pendekatan rasional terhadap teks-teks Al-Quran. Kalau filsafat agama itu menekankan pendekatan yang sangat rasional. Nah, sedangkan dalam ibadah itu tidak kalah pentingnya sesungguhnya bagaimana menghadirkan hati agar merasakan ketenangan, kedamaian, keintiman, kemesraan ketika menghadap Tuhan. Jadi ketika sholat misalnya, itu ada 3 aspek yang menonjol. Pertama, kaidah fikihnya yang mengatur apakah sudah benar saat rukunnya, jumlah rokaatnya, gimana gerakannya, menghadap kiblat dan seterusnya. Itu fikih. Nah, ilmu kalam bisa saja bukan ilmu kalam ya, penalaran bisa saja melakukan tes. Apakah orang waktu sholat paham nggak yang dibaca? Itu pendekatan intelektual dan itu bisa diuji. Tapi yang ketiga tidak kalah pentingnya, di samping pemahaman dan gerak yang benar, apakah hatinya hadir atau tidak? Merasakan keintiman, kedekatan, kemesraan dengan Tuhan tidak? Nah, yang ketiga inilah aspek tasawuf. Intinya adalah mendekatkan diri pada Allah
dengan dikir-dikir, berusaha mensucikan diri, yakin bahwa Allah Maha Suci, hanya setelah kita suci, kita bisa dekat yang Maha Suci. Karena Allah itu Maha Cinta dan Kasih, hanya ketika kita membalas dengan cinta kasih, maka akan nyambung kita dan Allah. Jadi intinya, kesucian dan cinta kasih dengan Allah. Untuk itu diperlukan guru biasanya, dalam tasawuf yang tradisional, itu perlu ada guru, dilatih bagaimana dikir-dikir, layaknya dunia persilatan. Ya, betul. Itu kan semua kan bela diri, tapi kan ada suhunya, ada gurunya, ada caranya. Jadi gurunya itu yang melatih. Itu tidak absolut, tapi itu diperlukan. Sehingga dalam tarekat, itu sebagai organisasi tasawuf, diperlukan guru yang melatih, dan hubungan murid dan guru itu membutuhkan ketaatan. Sedemikian rupa. Nah, tapi bagi orang kota, mereka ingin merasakan kemesraan, kedekatan, pemahaman pada Tuhan. Tidak hanya mengandalkan penalaran. Sebab penalaran itu memang rasional, diskursif, kadang-kadang juga kering. Padahal ibadah itu diperlukan kemesraan. Dan disinilah kemudian mereka ingin memahami, menghayati, melewati kajian tasawuf itu apa. Kajian itu dua jalan. Satu secara teoritis. Hatinya, pikirannya dibimbing. Bagaimana Allah dalam dunia tasawuf itu Allah yang maha pengasih. Kalau Allah dalam hukum itu Allah yang menghakimi. Kalau Tuhan dalam filsafat itu Tuhan yang maha cerdas. Kalau Tuhan dalam teologi itu Tuhan sang pencipta. Kalau Tuhan dalam tasawuf itu Tuhan yang kekasih. Ya, itu. Bagaimana kita menyetel hati kita agar bisa menangkap getaran kasih Tuhan. Caranya diajari dengan dikir-dikir, dan itu dipraktekkan sendiri. Kadang-kala diperkaya orang-orang kota itu dengan latihan meditasi. Nah, mengapa urban? Urban itu ya orang kota yang sebagian datang dari daerah, dari kampung, tapi punya semangat agama yang tinggi. Atau urban, mereka itu orang santri, tak hidup di kota, pendidikannya umum, tinggi, intelek, tapi mereka punya ghirah keagamaan. Sehingga pendekatan rasional dan sufistik itu dicampur. Sehingga mereka inklusif, kadang-kadang mereka latihan ketenangan itu lewat meditasi dari manapun datangnya, sehingga mereka merasakan esensi kecintaan pada Tuhan. Nah, salah satu ciri tasawuf itu memang liberal sekali, sekali, sehingga kadang-kadang bagi para pemula mereka merasakan kenikmatannya, tapi kadang kurang taat hukumnya. Bagi saya itu tidak usah dihakimi, memang orang pencari, salik orang mencari. Jadi kalau ada orang mencari, itu dihargai aja nilai positifnya. Jangan langsung dihakimi dan dihukum gitu. Sikap saya begitu. Jadi orang-orang yang ikut kelas-kelas urban sufism itu kalau Anda ketemu di jalan tidak nyangka mereka tidak pakai jilbab, ya kan, kan. Mereka lainnya eksekutif. Tapi mereka kadang rajin puasa Senin Kemis. Mereka mengirimkan anaknya sekolah agama, dan mereka diskusi agama serius, belajar agama serius. Tapi ada berapa praktek-praktek fikih yang mungkin bagi orang dianggap itu simbol ketakwaan, tapi bagi mereka cara mandangnya berbeda. Saya rasa itu pengantar, atau silahkan kalau Mas Roji ada pertanyaan nanti saya jawab. Ya, betul Mas Komar. Jadi terima kasih banyak ini atas pencerahannya. Jadi saya kira memang seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa memang ada model yang berbeda antara tasawuf tradisional tadi dengan tasawuf yang katakanlah digandrungi orang kota. Jadi artinya gini, modelnya tetap sama, kita ingin tetap bermesraan dengan Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan, cuma caranya yang berbeda. Mungkin perasaannya mungkin gini Mas Komar. Apakah yang dirasakan itu dengan arti mendekati dengan Tuhan itu dengan cara berpikir masing-masing, dengan cara yang sederhana. Kalau ya tadi Mas Komar bilang ada murid-murid ikut kelas tapi mungkin mereka tidak berjilbab, tapi giroh keagamaan itu betul-betul tinggi. Ya. Ini terjadi di mana-mana ya. Nah, gini, kalau tarekat yang tradisional itu ada loyalitas pada guru. Ya,
ikut itu ya. wirid-wirid, ada mursyid dan murid, tradisi diikuti. Tapi yang kawan-kawan saya yang tertarik pada sufi, ini mereka tidak terikat dengan satu mursyid. Jadi dia menghadiri berbagai guru, dia datangi, kadang ikut zikir sana, pindah sini. Dan mereka secara kritis, apresiatif, nanti akan memilih sendiri. Jadi mereka agak eklektik sifatnya. Bagi mereka, memandang mursyid itu ya guru, tapi tidak seketat tarekat yang tradisional yang taat sekali pada gurunya. Mereka taat dalam pengertian lewat secara kognitif dan pemahaman mereka apresiasi. Sehingga mereka senang juga wirid-wirid, mereka mengamalkan zikir-zikir, dan mereka sekali-kali datang pada acara forum-forum pengajian tarekat, tapi tidak ketat sekali keterikatan mereka. Gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Komar, ini terkait dengan biasa kan di dalam Islam, di dalam keilmuan itu kan kita selalu dihantui dengan kata-kata ada sanad keilmuan, kira-kira gitu. Iya, iya. Di dalam tarekat itu kan kenapa orang memerlukan mursyid itu karena ada sanad kesufian, kira-kira gitu, sanad ilmu yang diturunkan. Nah, ini bagaimana dengan konteksnya dengan yang tadi yang kita ini? Dalam tarekat tradisional itu memang ada sanad ya, yang kalau diteruskan itu sampai Rasulullah. Ya. Rasulullah sendiri nanti cabangnya bisa lewat Abu Bakar, lewat Umar, lewat Ali dan seterusnya. Ibarat gardu-gardu listrik. Jadi guru itu kayak gardu listrik yang menghubungkan terus. Dan dengan begitu mereka sebagai mursyid, sebagai pendamping. Logikanya itu seperti gini, kayak tawaf ya. Tawaf itu Anda bisa saja sendiri tawaf umroh, tapi kan lama. Kalau ada pendamping mursyid, Anda kan lebih cepat. Ya. Atau Anda bepergian sebuah kota, cari sendiri, itu kan lama. Tapi kalau ada mursyid pendamping, Anda kan cepat. Gitu. Kira-kira mursyid itu seperti itu, mendampingi, memimpin, agar perjalananmu semakin cepat dan jangan nyasar kemana-mana. Jadi kita perlu apresiasi dalam mursyid karena tujuannya itu mendekatkan kita pada Allah lewat Rasulullah, lewat mata rantai para guru-guru sufi-sufi itu. Makanya antara mursyid dan murid biasanya ada namanya talqin, yaitu ijazah, ijazah wirid-wirid yang dilaksanakan. Gitu. Dan sebelum melakukan nanti dihubungkan dengan ijazah dengan hadiah Fatihah kepada guru-guru, dengan harapan bahwa itu memang seperti wifi spiritual ini agar nyambung, biar kenceng. Sebab kalau nanti tidak nyambung ke providernya, itu bisa terpelanting gitu. Jadi mursyid itu layaknya provider yang nyambung gitu. Tapi bagi sufi kota, mereka berpaham bahwa mata rantai itu tidak berarti harus personal, tapi spiritual. Jadi misalnya hubungan dengan Rasulullah itu tidak harus dzurriyah, hubungan darah, bukan bloodline, tapi hubungan nuriyah, itu cahaya. Nuriyah. Jadi hubungannya bukan dzurriyah, tapi hubungannya nuriyah, hubungannya cahaya atau hidayah. Oleh karena itu mereka tetap menghargai mursyid, tapi dia yakin bahwa bisa saja saya sampai pada Allah dan Rasulullah tanpa harus terikat dengan mursyid-mursyid. Mereka menghargai jasa mursyid, tapi tidak terikat harus lewat bimbingan mursyid. Itu anggapan mereka begitu. Ya. Oke, Mas Komar, ini ada pertanyaan dari teman kita, namanya sebentar, saya harus cek ini, namanya Randy Masnir. Apakah ada pengertian ibadah dalam konteks sufisme kota tadi? Ya, prinsipnya Islam itu kan sama sungguhnya. Hanya metodenya, caranya itu berbeda-beda dan penekanannya. Kalau sufi itu menekankan olah rasa, olah hati, maka mereka belajar memperkaya metode-metode bagaimana agar hati itu terasa bisa dekat, terbuka, itu intinya. Nah, bandingkan coba dengan misalnya orang Islam, mereka mendekat pada Allah lewat jalan sosial, banyak sedekah, banyak sedekah, itu kan jalan menuju Allah kan. Bagi para politisi kan mengatakan, aku dekat pada Allah perjuangan jihad fisabilillah, gitu kan.
Bagi para mudai, aku dekat pada Allah dengan menyebarkan ilmu. Nah, para sufi, aku sedang dekat pada Allah dengan saya berintimasi dengan Allah. Oke. Nah, Mas Komar, model laku spiritual seperti yang tadi disampaikan Mas Komar, kemudian yang dipraktikkan juga oleh teman-teman dari gerakan tasawuf kota misalnya begitu, itu apakah itu selaras dengan atau mengamalkan gitu ya, dalam tanda kutip mengamalkan ayat Quran yang amanah billah wa amilus solihat. Jadi percaya pada Tuhan, tetapi prinsipnya itu juga memperbanyak kebajikan sosial. Kalau itu pasti ya, dasarnya kan rukun iman, rukun Islam, syahadat. Ini kan yang mereka cari, satu, bagaimana aku meningkatkan ketakwaan. Bagaimana meningkatkan takorup pada Allah, kedekatan. Bagaimana sholat silah itu, bagaimana aku terhubung pada Allah. Yang formal terhubung itu sholat 5 waktu itu kan. Ya. Tapi gimana jaminannya? Apakah hati saya juga terhubung? Itu pertanyaan. Jadi gelisah begitu. Bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, kerjaku, apapun karena Allah. Nah, tasawuf urban sufism itu berusaha ibarat lingkaran ya. Titik tengah itu asnya. Titik lingkaran itu terhubung dengan asnya dengan ruji-ruji. Dia berusaha dimanapun berada, bagaimana hatiku terikat pada Allah. Jadi urban sufism itu mereka ketika kerja di kantor, hatinya dengan Allah, dimanapun terikat pada Allah. Kesadaran batin itu yang mereka kembangkan. Kesadaran batin ya. Jadi titik tekannya, teman-teman, kesadaran batin itu yang dikembangkan, memang tidak dalam konteks tadi yang mursyid dan lain sebagainya, tetapi itu tadi yang bukan menghabiskan waktu di masjid pikir berapa ribu kali, bukan begitu. Tapi mereka dimanapun berada berusaha hatinya itu selalu diikatkan mu'allaqun billah. Mu'allaqun billah. Jadi selalu terikat dengan Allah dan kesadarannya terlalu terarah pada Allah. Nah, sebetulnya berikutnya ini ada yang tanya juga soal makna takwa, karena tadi sebelumnya bicara soal takwa. Takwa itu kan sebetulnya orang selalu pengertiannya itu secara sederhana mempraktekkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Tuhan. Apakah cukup begitu, Prof. Komar? Takwa itu semacam umbrella payung, pengertiannya banyak sekali, cabang-cabangnya banyak sekali. Tapi kalau diambil intinya, takwa itu bagaimana mendekatkan suasana hati dekat dengan pada Allah dan menghindari apapun juga yang dilarang Allah dan merusak diri kita. Takwa itu dari kata wiqayah, terjaga kan? Terjaga dari apa? Terjaga agar wifi kita selalu tidak terpelanting nyambung dengan Allah, gitu kan? Kemudian terjaga agar pikiran kita, perilaku kita terjaga di ala siratal mustaqim. Jadi keterjagaan itu takwa itu. Keterpeliharaan itulah takwa. Jadi keterjagaan, kalau tadi konteksnya kesadarannya terlalu terarah kepada Tuhan. Jadi ketika dia dimanapun ingin berbuat munkar misalnya, ada Tuhan di dalam hatinya. Jadi kira-kira gitu kemampuan menjaga hati itu takwa itu. Baik. Oke, berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Ahmad Fauzi. Ini ada, apakah ada praktek urban sufism yang cenderung mengarah kepada westernisasi, Prof. Komar? Lalu bagaimana cara orang kota memegang teguh prinsip tradisional dari sufisme tadi? Kata westernisasi itu sebuah loncatan pikiran gitu. Islam itu tidak barat, tidak timur gitu kan. Islam itu mencakup semuanya. Yang mendekati dengan sufi urban itu kalau toh mungkin teosofi ya, kalau di barat. Jadi orang punya dan spiritualitas tapi tidak taat pada religion, itu di barat. Tapi kalau di Islam itu tidak sekendor itu sih. Di Islam itu walaupun urban sufism, walaupun rasional, walaupun liberal, ikatan pada Allah, pada Rasulullah, pada Quran, hadis, tradisi itu kuat sekali. Karena itu dalam urban sufism itu sekali-kali mereka juga berguru, hanya tidak konstan, tidak tetap sebagaimana tarekat tradisional itu. Jadi tetap memegang teguh Quran dan Sunnah tadi ya? Oh iya,
Dalam Islam itu seliberal apapun itu nggak ada yang keluar dari Quran. Iya, iya. Jadi itu teman-teman sekalian, Hanya meskipun berbeda, penafsirannya saja yang kadang nuansanya beda. betul, Ya. betul. Artinya meskipun berbeda secara praktik, tetapi memang yang ditekankan betul itu memang tidak boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Artinya praktek-praktek itu ya tadi, kalau anjurannya adalah bagaimana mengarahkan kesadaran pada Tuhan, ingat Tuhan secara terus-menerus, itu kan artinya yang memang dianjurkan, yang memang disampaikan oleh agama apapun saya kira. Jadi tekanannya itu teman-teman sekalian, meskipun ada perbedaan di sana sini. Nah, berikutnya ada pertanyaan juga soal bagaimana ini soal tadi sanad nuriyah bukan sanad zuriyah. Bagaimana memverifikasi sanad nuriyah Rasulullah bagi sufi kota jika tidak mempunyai mursyid tadi, Prof. Komar? Ia berusaha ikuti ajaran-ajaran dasarnya, apa kata Al-Quran, kata hadis, Ya. gitu kan. Ya. Jadi mereka itu misalnya gini, sekarang itu sungguhnya ada istilah baru ke masa depan itu, bukan urban sufism, tapi nanti bagaimana sufi yang belajar dari AI. Ini dia nih. Ini menarik ini. Apakah itu berarti nggak ada nilainya? Ya. Sebab di Barat sendiri ada berapa orang masuk Islam karena berguru pada AI kan? Iya, betul. Gitu. Jadi apakah itu kemudian juga keluar dari Quran dan hadis? Selama itu benar mendekatkan pada Allah dan Rasulullah, mendekatkan ketakwaan, bagi saya itu benar-benar saja. Ke depan harap tahu bahwa dokter itu lama-lama hilang loh, diganti AI, ganti robot. Kita masukkan data-data, nanti akan keluar resepnya. Nah, dalam belajar agama, jangan-jangan ke depan gurunya itu nanti adalah AI. Mursyidnya digital. Iya, bisa saja kan. Sekarang dimulai orang belajar kan lewat digital. Gitu. Anda sekarang belajar kan lewat YouTube. Iya. Dulu harus ada talqin, cium tangan, ketemu orangnya fisik. Sekarang kan nggak perlu fisik. Nah, disitulah perbedaannya bagi saya. Seliberal apapun dalam Islam, itu Islam nggak akan terserabut akar dasar-dasar ajarannya. Gitu. Jadi tidak usah tidak usah gamang bagi saya. Iya. Baik, oke. Sebentar, ini saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada soal. Nah, kalau melihat soal fenomena urban sufism di kota-kota, apakah ini juga bagian dari sama dengan fenomena hijrah, Prof. Komar? Gini, hijrah ya. Hijrah itu kan punya makna yang sosiologis, ada spiritual, ada intelektual. Bagi orang-orang tertentu, ya saya amati, mereka mengalami konversi atau intensitas secara spiritual, ya mereka tidak harus menonjolkan diri. Gitu. Tapi ada juga yang hijrah itu disertai dengan identitas lahiriahnya, bajunya, jenggotnya, celana komprangnya. Urban sufism justru Anda melihat akan kebalikannya. Coba, saya pernah duduk di restoran di mall ya, pesen makanan. Sebelah saya ini ibu-ibu muda eksekutif sama anaknya. Sementara nunggu makanan datang, yang saya buat kaget apa? Dia ngajari anaknya surat-surat pendek Al-Quran. Gitu. Gak nyangka sama sekali kan, gitu kan. Kemudian ketika saya kadang sholat di mal-mal, di masjid, musola di mal-mal, itu betul-betul tidak nyangka bahwa mereka itu rajin sholat. Kalau ketemu di jalan nggak nyangka. Jadi kadang pakaiannya kalau waktu sholat selalu ramai musola di mal itu, Mas Komar. Iya, yang pakaiannya itu nggak nyangka, bukan pakaian muslimah yang tradisional yang kita pahami. Dan mereka rajin sedekah misalnya, puasa Senin Kemis. Banyak orang puasa Senin Kemis loh. Kalau saya sebutkan nanti dia nggak pamer. Aku tahu berapa menteri-menteri yang top-top itu puasa Senin Kemisnya kuat-kuat. Tidak semuanya tentunya. Baik. Sebentar. Ini masih ada beberapa, Mas Komar. Nah, oke.
bagaimana ini pertanyaan berikutnya? Ini kan soal urban sufism, kemudian soal tasawuf tradisional. Itu sebetulnya bagaimana agar kita sebagai hamba Allah itu selalu hati kita tuh terhubung dengan Tuhan, Prof. Komar. Ya, satu ada gini, dalam Islam itu Iqra yang pertama ya, dilatih membaca. Semua ini kan ayat-ayat Allah. Kalau kita membaca dan melihat ini ayat Allah, sain tanda, itu kan akan terhubung realitas di balik tanda itu. Jadi misalnya gini, Anda melihat panah ke bandara gitu. Maka pikiran Anda kan terasosiasi, oh itu bandara kan? Walaupun Anda belum sampai bandara. Kalau Anda naik mobil, ada sendok dan garpu, pikiran Anda kan, oh ini ada restoran, walaupun dilihat situ hanya sendok garpu. Kalau ada tangki itu sebentar lagi ini SPBU kan gitu kan. Artinya kanan kiri itu kan tanda-tanda, tanda itu menunjuk pada sesuatu yang ditunjuk oleh tanda itu. Nah, alam ini kan alamat, tanda, ayat. Kalau hati kita biasa terlatih membaca semua ini alam, ini tanda-tanda, maka hatinya akan tertuju pada Allah kemanapun Anda berada. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun Anda berada, kalau engkau sadar, ingat bahwa itu tanda-tanda Allah, maka hatimu langsung akan tertuju pada Allah. Mungkin urban sufism itu sebagian seperti itu pendekatannya. Iya, pendekatannya seperti itu ya. Model teman-teman sekalian itu model berbeda-beda. Jadi cara dia mendekati Tuhan, mendekati berbuat baik atau berhubungan dengan yang lain itu modelnya kira-kira demikian.